Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi di video kali ini aku bakal ngejelasin materi matematika tentang peluang dan kaidah pencacahan. Nah, pertama-tama di sini aku mau ngejelasin apa itu peluang. Peluang adalah ukuran seberapa besar kemungkinan suatu kejadian terjadi. Nah, dalam matematika ini, peluang digunakan untuk menghitung kemungkinan dari suatu peristiwa, seperti munculnya angka tertentu saat melempar dadu atau koin. Nah, yang pertama ini ada percobaan dan ruang sampel. Percobaan dan ruang sampel ini tuh kayak konsep dasar dari materi peluang ya teman-teman. Di sini tuh untuk kegiatan yang menghasilkan suatu hasil yang dapat diamati. Contohnya seperti melempar dadu, mengambil bola dari kotak, mengocok kartu, melempar koin, dan hasil percobaan ini disebut kejadian sederhana. Kemudian di sini ada dalam percobaan dan ruang sampel ini, ruang sampel disimbolkan dengan S besar atau yang artinya semua kemungkinan hasil dari suatu percobaan. Kemudian ada juga N dari S, yaitu banyaknya anggota ruang sampel. Contohnya seperti melempar koin. Melempar koin itu ada angka dan gambar, berarti ruang sampelnya itu ada angka dan gambar. Dan berarti banyaknya anggota ruang sampel atau N dari S-nya itu ada 2. Kemudian ada melempar dadu. Melempar dadu itu mata dadu memiliki 6 kan, berarti ruang sampelnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, berarti N dari S-nya itu ada 6 ya teman-teman. Kemudian ada 2 koin. 2 koin itu berarti mempunyai ruang sampel yaitu A dengan A dengan G dengan A, dan G dengan G. Nah, berarti di sini banyaknya anggota ruang sampel atau N dari S-nya itu ada 4. Next, kita ke contoh soal dari percobaan dan ruang sampel. Di sini dikatakan 2 keping uang logam dilempar bersamaan. Tentukan ruang sampel dan banyak titik sampel percobaan. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini agar lebih mudah, kita menggunakan tabel, yaitu di sini ada koin 1A angka dengan gambar, dan koin 2-nya juga angka dan gambar. Kemudian berarti ruang sampelnya didapatkan A dengan A dengan G dengan A, dan G dengan G. Nah, berarti titik sampelnya itu di sini ada 4. Gitu. Dan kemudian next kita ke peluang suatu kejadian. Peluang suatu kejadian ini dimisalkan dengan A merupakan suatu kejadian S dan Next, kita ke peluang suatu kejadian. Nah, peluang suatu kejadian ini dimisalkan A merupakan suatu kejadian dan S merupakan ruang sampel. Peluang kejadian A didefinisikan dengan rumus sebagai P dari A sama dengan N dari A dibagi N dari S. Atau P dari A itu adalah peluang kejadian A, N dari A adalah banyaknya anggota kejadian A, dan N dari S adalah banyaknya anggota ruang sampel S. Nah, ini adalah konsepnya, dan ini adalah konsep peluang satu kejadian ya teman-teman. Kemudian ada contoh soal nih dari peluang suatu kejadian, yaitu sebuah dadu dilemparkan sekali. Tentukan peluang muncul mata dadu genap. Di sini kita dapatkan ruang sampelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, dan N dari S-nya itu berarti ada 6. Kemudian kita tentukan A atau kejadian A, yaitu dadu genap. Dadu genap, yaitu kita dapatkan di sini angka genapnya itu ada 2, 4, dan 6. Berarti N dari A-nya itu ada 3. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus, yaitu N dari A-nya adalah 3 dan N dari S-nya adalah 6. Jadi sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. Gitu. Kemudian di sini ada peluang komplement suatu kejadian. Peluang komplement suatu kejadian ini dimisalkan A aksen merupakan komplement atau bukan kejadian A, dan peluang kejadian A aksen ditulis P dari A aksen dirumuskan dengan P dari A aksen sama dengan 1 dikurang P dari A, atau P dari A ditambah P dari A aksen sama dengan 1.
dengan P dari A sama dengan peluang kejadian A, dan P dari A aksen adalah peluang bukan kejadian A. Kemudian di sini ada contoh soal dari komplement suatu kejadian, yaitu sebuah dadu dilemparkan 1 kali, tentukan peluang muncul mata dadu bukan 5. Nah, di sini kita dapatkan ruang sampelnya dari mata dadu itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, dan N dari S-nya itu berarti ada 6. Dan kita cari A-nya, yaitu kejadian muncul mata dadu bukan 5, yaitu ada 1, 2, 3, 4, dan 6. Berarti N dari A-nya itu ada 5. Kemudian di sini ada peluang muncul mata dadu bukan 5. Kita masukkan ke rumus yang N dari A per N dari S sama dengan ini N dari A-nya itu 5 dan N dari S-nya 6. Jadi peluang muncul mata dadu bukan 5 adalah 5 per 6. Next, kita ke peluang kejadian majemuk. Nah, peluang kejadian majemuk ini ada 3, teman-teman. Kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama ini ada 2 kejadian tidak saling lepas. 2 kejadian tidak saling lepas ini dimisalkan dengan A dan B adalah 2 kejadian yang berada dalam ruang sampel S, dan 2 kejadian A dan B dapat terjadi secara bersama-sama. Jika terjadi A dan kejadian B yang tidak saling lepas, dan next kita ke peluang kejadian majemuk. Nah, peluang kejadian majemuk ini ada Dan next kita ke peluang kejadian majemuk. Nah, peluang kejadian majemuk ini ada 3, tapi kita bahas satu-satu ya teman-teman. Di sini yang pertama ada 2 kejadian tidak saling lepas, atau didefinisikan sebagai A dan B adalah 2 kejadian yang berada dalam ruang sampel S. 2 kejadian A dan B dapat terjadi secara bersama-sama. Jika kejadian A dan kejadian B yang tidak saling lepas, maka rumusnya itu ada P dari A atau B sama dengan P dari A ditambah P dari B dikurang P dari A dan B, atau ya, P dari A atau B itu adalah peluang terjadinya kejadian A atau kejadian B. Kemudian ada P dari A yaitu peluang terjadinya kejadian A, dan P dari B adalah peluang terjadinya kejadian B, dan P dari A dan B adalah peluang terjadinya kejadian A sekaligus kejadian B. Kemudian di sini ada contoh soal, yaitu sebuah dadu dilemparkan 1 kali, tentukan peluang muncul mata dadu ganjil atau prima. Nah, di sini ruang sampelnya itu seperti dadu pada umumnya, itu 6. Ruang sampel 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan N dari S-nya itu didapatkan 6. Kemudian di sini ada A atau kejadian muncul mata dadu ganjil, yaitu di sini kita dapatkan 1, 3, dan 5. Berarti N dari A-nya itu 3. Nah, mata dadu kita ke kejadian B atau di sini mata dadu prima, yaitu kita dapatkan 2, 3, dan 5. Berarti N dari B-nya itu adalah 3. Kemudian di sini kita cari juga A dan B-nya, yaitu kemudian kita cari juga di sini A dan B-nya atau kejadian muncul mata dadu ganjil dan prima. Di sini kita dapatkan 3 dan 5. Berarti N dari A dan B adalah 2 karena cuma 3 dan 5. Dan kita masukkan ke rumusnya, yaitu P dari A itu sama dengan N dari A per N dari S ya teman-teman. Jadi kita jabarkan lagi, N dari A dibagi N dari S ditambah N dari B dikurang N dari S, kemudian dikurang N dari A dan B dibagi N dari S. Jadi di sini N dari A-nya itu adalah 3 dibagi N dari S, atau banyaknya kejadiannya yaitu adalah 6. Jadi 3 per 6 ditambah N dari B yaitu 3 dibagi 6 juga karena N dari S. Kemudian dikurang dengan A dan B, di sini kita dapatkan 2 dibagi N dari S-nya di sini 6. Kemudian ini kita jumlahkan dan kurangkan, jadi hasilnya 4 per 6.
Kemudian yang kedua di sini ada peluang kejadian majemuk. Kemudian di sini ada peluang kejadian majemuk yang kedua, yaitu dua kejadian saling lepas atau didefinisikan dengan dua buah goblok. Kemudian di sini ada peluang kejadian majemuk yang kedua, yaitu dua kejadian saling lepas atau dua kejadian saling lepas ini didefinisikan dengan dua kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi atau tidak memengaruhi peluang terjadinya kejadian B, atau sebaliknya teman-teman, jika A dan B dua kejadian saling bebas itu rumusnya adalah P dari A dan B sama dengan pepek. Kemudian di sini kita lanjut dengan peluang kejadian majemuk yang kedua, yaitu dua kejadian saling lepas. Nah, dua kejadian saling lepas ini didefinisikan dengan kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak memengaruhi peluang terjadinya kejadian B, atau sebaliknya. Nah, jika A dan B dua kejadian saling bebas, maka rumusnya adalah P dari A dan B sama dengan P dari A dikali P dari B. Nah, tadi kita udah ketahui dari sebelumnya, P dari A adalah peluang kejadian A dan P dari B adalah peluang kejadian B ya teman-teman. Nah, di sini langsung ke contoh soal. Yaitu dua buah dadu dilemparkan bersama-sama satu kali. Tentukan peluang muncul mata dadu berjumlah 3 atau 10. Nah, di sini kita dapatkan ruang sampel dari dua buah dadu adalah 36. Karena satu buah dadu aja itu 6 dan dikali 6 adalah 36 ya teman-teman. Jadi hasilnya 36. Kemudian ada kejadian A. Kejadian A ini adalah yang kita ambil 3. Kan tadi 3 atau 10. Nah, kita ambil 3 dulu. Di sini berarti yang menghasilkan 3 itu ada 1 dan 2 dan 2 dan 1. Jadi N dari A-nya itu ada 2. Kemudian kejadian B itu yang menghasilkan 10. Di sini ada 4 dan 6, 5 dan 5, dan 6 dan 4. Nah, berarti N dari B-nya itu ada 3. Kemudian kita masukkan ke rumusnya, yaitu salah goblok. Dan kemudian kita lanjut ke peluang kejadian majemuk yang kedua, yaitu dua kejadian saling lepas atau didefinisikan sebagai A dan B adalah dua kejadian yang berada dalam ruang sampel S. Dua kejadian A dan B dikatakan saling lepas jika kejadian A dan kejadian B tidak terjadi secara bersama-sama. Nah, jadi kejadian A dan kejadian B saling lepas. Itu rumusnya adalah P dari A atau B adalah sama dengan P dari A atau B sama dengan P dari A ditambah P dari B. Nah, yang kita udah ketahui sebelumnya, P dari A adalah peluang kejadian A, P dari B adalah peluang kejadian B, teman-teman. Nah, di sini langsung ada contoh soal, yaitu dua buah dadu dilemparkan bersama-sama satu kali. Tentukan peluang muncul mata dadu berjumlah 3 atau 10. Di sini kita dapatkan N dari S-nya atau ruang sampelnya adalah 36. Ini dari dua buah dadu ya teman-teman. Jadi satu buah dadu itu 6 dan 6 dikali 6 adalah 36. Kemudian kejadian A-nya di sini atau mata dadu yang menghasilkan 3. Di sini ada 2 dan 1 dan 1 dan 2 dan 1 dan 1 dan 2. Atau N dari A-nya berarti 2. Kemudian ada B, yaitu kejadian yang menghasilkan 10, yaitu ada 4 dan 6, 5 dan 5, dan 6 dan 4. Nah, berarti N dari B-nya itu sama dengan 3. Langsung aja kita masukin ke rumusnya, A atau B itu sama dengan P dari A ditambah P dari B. Nah, P dari A itu sama aja kayak N dari A per N dari S ditambah N. Nah, P dari A ini kita ketahui itu sama aja kayak N dari A dibagi N dari S, sama juga kayak P dari B gitu ya teman-teman. Nah, berarti di sini N dari A-nya itu adalah 2 dan N dari S-nya itu adalah 36.
Jadi 2/36 ditambah N dari B-nya itu 3 dan N dari S-nya itu 36. Jadi 3/36. Nah, jadi 2/36 ditambah 3/36 sama dengan 5/36. Nah, jadi peluang peluang muncul mata dadu berjumlah 3 atau 10 adalah 5/36. Seperti itu. Kemudian di sini ada peluang kejadian majemuk. Yang ketiga yaitu ada 2 kejadian saling bebas atau didefinisikan dengan kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi peluang terjadinya kejadian B atau sebaliknya. Nah, jika A dan B 2 kejadian saling bebas, itu rumusnya adalah P dan B sama dengan P dari A dikali P dari B. Terus kita lanjut ke contoh soalnya, yaitu peluang Nanda dapat menyelesaikan suatu soal sebesar 0,9 dan peluang Niko dapat menyelesaikan soal yang sama sebesar 0,8. Tentukan peluang mereka berdua dapat menyelesaikan soal tersebut. Kita masukkan ke rumusnya, P dari A itu adalah, ini yang punya Nanda ya teman-teman, P dari A itu adalah 0,9 dan punya Niko ini P dari B yaitu 0,8. Tinggal kita kalikan, jadi hasilnya adalah 0,72. Jadi, peluang mereka berdua dapat menyelesaikan soal tersebut adalah 0,72. Gitu. Nah, selanjutnya ini di sini ada kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan adalah cara menghitung banyaknya kemungkinan suatu kejadian tanpa harus membuat daftar satu persatu. Nah, di kaidah pencacahan ini ada dua aturan dasar. Yang pertama itu ada aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan ini digunakan ketika memilih satu dari dua kejadian yang berbeda dan tidak terjadi bersamaan. Jika kejadian A dapat terjadi dengan cara N dan B dengan cara M, maka salah satu dari A atau B dapat terjadi dengan cara N ditambah M. Contohnya adalah di sekolah ada 4 ekstrakurikuler olahraga dan 3 seni. Berapa pilihannya? Dan kita tinggal jumlahkan 4 ditambah 3 sama dengan 7 cara. Kemudian di sini ada aturan perkalian. Aturan perkalian digunakan ketika dua kejadian terjadi secara berurutan. Jika tahap pertama ada cara N dan tahap kedua cara M, maka total kemungkinannya cara N dikali M. N dikali M. Nah, contohnya adalah memilih satu baju dari 3 pilihan dan satu celana dari 2 pilihan. Maka kita tinggal kalikan 3 dikali 2 sama dengan 6 cara. Kemudian di kaidah pencacahan ini ada yang namanya permutasi. Permutasi adalah banyaknya kemungkinan urutan objek-objek yang dipilih dengan memperhatikan urutan objek. Dan di sini ada rumusnya yaitu P dari N dan R ada sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Kemudian di sini ada contoh soalnya, yaitu di sini tentukan hasil dari bentuk permutasi P dari 5,3. Kita tinggal masukkan, yaitu 5-nya adalah N sebagai N dan 3-nya sebagai R. Jadi 5 faktorial dibagi 5 dikurang 3 faktorial. 5 faktorial 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dan per 2 faktorial yaitu 2 dikali 1. Jadi hasilnya adalah 60. Kemudian di sini ada permutasi N unsur dari N unsur. Pada permutasi R unsur dari N unsur diketahui bahwa R sama dengan N, maka permutasi tersebut merupakan permutasi N unsur dari N unsur yang dirumuskan sebagai berikut. P dari N, N sama dengan N faktorial. Dan contoh soalnya, pemain bola voli terdiri atas 6 orang. Tentukan banyak cara untuk menyusun formasi tersebut. Maka banyaknya cara menyusun formasi yang terdiri atas 6 orang adalah 6 faktorial. Jadi 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 720. Kemudian di sini ada permutasi beberapa unsur yang sama. Permutasi dari N unsur yang memuat K1 unsur yang sama dari jenis ke-1, K2 unsur yang sama dari jenis kedua, dan unsur yang sama dari jenis ke-R dirumuskan dengan P sama dengan N faktorial dibagi K1 faktorial dikali K2 faktorial dan seterusnya. Kita langsung ke contoh soal, yaitu banyak cara untuk menyusun dari kata basa-basi adalah di sini kita cari banyaknya kata huruf di basa-basi ini. Di sini banyaknya adalah 10. Kemudian kita cari K1, K2 dan K3 yaitu berapa kali muncul huruf
B, A, dan S di kata basa-basi ini. Dan di sini B mendapatkan 2 kali muncul, huruf A 3 kali muncul, huruf S 4 kali muncul, huruf I 1 kali muncul. Jadi kita tinggal masukkan ke rumus, yaitu N banyaknya 10 dan 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 4 faktorial dikali 2 faktorial. Jadi hasilnya adalah 1260 cara. Kemudian di sini ada permutasi siklis. Permutasi siklis adalah permutasi melingkar atau urutan melingkar. Di sini dirumuskan dengan P sama dengan N dikurang 1 faktorial. Seperti contoh soalnya, dari 5 orang anggota keluarga akan duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Banyak cara susunan yang dapat dibuat dari 5 orang tersebut adalah, yaitu banyak orangnya atau N-nya adalah 5, maka 5 dikurang 1 faktorial, jadi 4 faktorial. Jadinya 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24 cara. Segitu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.